Ya, selamat bertemu adik-adik. Ya, ini ada soal yang mau kita bahas. Ada yang ngirim soal, jadi ini saya bikin pembahasannya biar lebih jelas. Nah, ini sebuah kawat besi yang panjangnya 400 meter akan digunakan untuk membuat kerangka balok yang salah satu panjang rusuknya adalah 20 cm. Setelah kerangka balok tersebut jadi, semua dindingnya ditutup oleh sebuah kayu papan. Agar volumenya balok akan dibuat maksimum, maka luas kayu papan yang akan digunakan adalah. Nah, di sini nanti kan dia satuannya sentimeter dan nanti di sini yang dijawab adalah desimeter. Jadi nanti tinggal dibagi 10 aja. Nah, pertama ini kita boleh gambar dulu yang namanya balok ya. Jadi yang namanya balok. Nah, kita gambar dulu. Oke. Nah, lalu ini baloknya seperti ini. Oke, biar cepat ya. Nah, ini semua panjang kawat ini yang dipakai itu nanti adalah 400 cm ya kan. Nah, kita tahu nanti kalau ini misalnya P, ini L, ini T. Nah, itu berarti kan P-nya ada 4, di 4P. L-nya juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 4L. Ditambah T-nya juga ada 4, rusuk tegaknya itu 4T, itu nanti 400. Berarti kalau kita boleh kita kecilin aja dulu, ini kan berarti 100 ya bagi 4. Nah, salah satu rusuknya itu 20. Nah, ini kita nggak tahu rusuknya yang mana ya, yang 20. Misalnya kalau kita anggaplah ini P-nya ini aja nih yang 20 nih, ya kan? Ini 20 tambah L tambah T itu 100. Berarti L ditambah T-nya nanti adalah 80. Nah, sekarang eh, ini nanti yang ditanya adalah agar volumenya maksimum. Nah, kalau kita bicara volume, volume supaya maksimum, ya, maka nanti syaratnya sebuah volume itu, syaratnya itu maksimum adalah kalau turunan pertamanya sama dengan nol ya, V aksen. Nah, jadi rumus volume itu apa? P kali L kali T ya. Jadi nanti P-nya ini bisa kita ganti jadi 20 kali L kali T. Nah, adik-adik, yang namanya kita mau menurunkan suatu fungsi harus terhadap satu dimensi. Jadi nanti boleh yang L-nya ini misalnya kita tukar aja, nanti ini jadi 80 min 3T. Nanti ini substitusi ke sini ya. Substitusi berarti jadi 20 L ganti jadi 80 min T. Nah, itu nanti dikali sama T lagi ya gitu ya. Berarti 1600 T dikurang 20 T kuadrat. Nah, itulah V-nya. Jadi nanti kita turunin V aksen berarti 1600 dikurangi 40T itu sama dengan 0. Maka nanti dari sini T-nya itu adalah apa? Ya, 1600 sama dengan 40T. Berarti T-nya adalah 40 ya. Nah, T-nya 40. Berarti dari sini L-nya adalah 40. Jadi 80 dikurangi 40. Berarti L-nya 40. Nah, yang ditanya itu kan berapa luas kayu papan yang akan digunakan. Nah, kalau ditanya luas kayu papan itu berarti luas permukaannya. Luas permukaan daripada balok itu nanti adalah, ini kan kita lihat nih, permukaannya ini ada dua sisi di depan yang sejajar, depan belakang, ada dua sisi kiri kanan yang sejajar, ada dua sisi atas bawah. Jadi nanti itu 2 kali P kali L, 2 kali L kali T, 2 kali P kali T. Nah, itu nanti. Nah, sekarang
Ini kita buat aja biar gampang, karena ini kan sentimeter, berarti bagi 10 aja, ini jadi 4 desimeter. Nah, ini juga bagi 10 jadi 4 desimeter, ya kan? Nah, yang tadi ini, yang sentimeter ini juga kita ganti jadi 4 desimeter. Jadi nanti tinggal kita masukin 2 kali 4 kali 4 tambah 2 kali L 4 ya. 4 juga ya. 20. Oh, ini sorry, ini 20. Ini berarti 2 ya. Ah, 2. Nah, ini berarti 2 tadi. 2. Terus ini 2 kali L. Ini 4 kali 4 tambah 2 kali 2 kali 4. Berarti 16. 16 tambah 32. Berarti 64 desimeter. Ini jawabannya. Nah, oke. Berikutnya ada satu soal tentang limit ya. Tentang limit. Nah, ini ada fungsi X, tapi ini pengetikannya karena ini di crop ya. Ini sebenarnya adalah X kuadrat AX tambah B. Lalu ini limit daripada fungsi X. Fungsi X itu berarti sebenarnya adalah AX tambah B per 2X tambah 2. Nah, ini sama dengan 4. Nah, sekarang kita diminta berapa nanti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, jadi adik-adik, ini pertama, kalau mengerjakan limit itu harus substitusi langsung dulu, ya kan? Nah, substitusi langsung dulu ganti X-nya. Semua dengan min 1 ya. Nah, kalau di atas dia itu 1 plus A min kali min 1 berarti jadi min A plus B ya. Nah, itu yang di atas. Yang di bawah adalah kalau dimasukin min 1, 0. Nah, adik-adik, kalau misalnya ada limit dengan salah satu pembilang atau penyebutnya 0, sementara di sini ada hasil limitnya, maka sebenarnya ini adalah limit 0 per 0 tadinya, limit 0 per 0 yang kita kerjakan, sehingga nanti setelah dikerjakan itu bisa dengan diturunin atau bisa difaktorin ya. Lalu kita masukin lagi X ini min 1, hasilnya itulah ini. Ya, jadi yang di atas itu nanti langsung aja anggap juga sama dengan 0, karena tadi kita anggap dia adalah limit 0 per 0. Limit 0 per 0 berarti ini sama dengan 0. Maka dari sini nanti kita dapat satu persamaan. B min A sama dengan min 1. Ya. Nah, dari situ ya. Oke, berikutnya. Karena kita anggap tadi dia adalah limit 0 per 0. Kalau limitnya itu 0 per 0, maka cara gampangnya nanti turunkan aja atas bawah. Ya. Diferensialkan yang atas, diferensialkan yang bawah. Ya. Diferensial itu turunan ya. Jadi itu dalih hospital ya. Nah, coba kita turunin. Maka limit dari turunannya apa? 2X plus A per 2X. Itu turunannya 2. Lalu masukkanlah X-nya min 1. Itulah nanti sama dengan 4. Jadi ini min 1-nya masukin. Jadi min 2 plus A sama dengan 8. Berarti A-nya 10. Lalu B-nya nanti adalah, B-nya dari sini adalah A min 1 berarti 10 kurang 1 adalah 9. Berarti A kuadrat berarti 10 kuadrat 100 kurang 100 dikurangi 81 berarti 9. Itu ya. Oke. Nah, berikutnya satu lagi nih ya. Nah, dua orang anak berada di suatu lapangan olahraga ya, yaitu Anton dan Budi. Saat Anton berjalan menuju barat, nah, ini sejauh 10 meter dia berbelok ke selatan. Nah, kalau misalnya ini kita buat apanya, titik mereka berangkat, titik awalnya dia di sini, ya kan? Nah, ini kan kalau utara ke sini ini, utara.
Ini kalau ke timur ke sebelah kiri ya. Kiri, ini kanan ya. Jadi pertama ini si Anton nih berjalan menuju barat. Menuju barat itu ke sini nih, ke kiri. Nah, ini ke kanan itu timur ya. Nah, kalau kita menghadap ke utara, maka yang sebelah kanan itu adalah timur ya. Ini baratnya nih. Nah, oke. Sekarang si Anton ini jalan. Ini si Anton. Si Antonnya jalan di sini. Katanya ke timur ke barat dia jalannya itu adalah 10 meter. 10 meter. Lalu kemudian berbelok ke selatan. Nah, kalau ini selatan berarti kita bukan apa ya lah, itu kan timur sama apa namanya, barat sama selatan kan tegal apa siku-siku ya. Jadi itu ya, ini ke selatan. Nah, dia sejauh 8 meter ya. Sejauh 8 meter. Nah, sementara si apa namanya, si Budi dia itu jalan ke timur, jalan ke timur sejauh 14 meter. 14 meter, ya kan? Nah, lalu dia berangkat lagi ke arah utara katanya sejauh 16 meter. Nah, lalu si Budi ini naik lagi ke lantai 4. Jadi dia naik lagi ke lantai 4. Dia di lantai 4. Dia 4 lantai. 4 lantai itu dia satu lantainya 4 meter. Berarti dia naik nanti 16 meter ya. 16 meter dia lewat ya kan. Nah, jadi nanti ini yang ditanya berapa jaraknya si Anton sama si Budi sekarang gitu kan. Nah, jadi kita tinggal tarik seperti ini, tarik seperti ini ya kan. Nah, tapi dia nanti masih kita kalau ini S, ini misalnya U ya kan. Kalau ini kan yang mau dicari jaraknya dia sampai dia nanti naik. Jadi dia naik lagi kan. Misalnya kalau ini S, ini U, dia kan naik lagi dari U ini 4 meter tadi ya, 4 lantai tadi ya, 16 meter ya. Jadi ini kita cari dulu SU-nya. Jadi jarak yang dicari itu sebenarnya ini. Inilah yang mau dicari. Ini. Ah, gitu ya. Jarak si Anton sama si Budi di sini sama di sini sekarang. Nah, jadi pertama Dede, kita harus cari dulu yang nih, yang dari SU ini, SU. Nah, caranya ini coba kita buat perbandingan. Ini kan harus tahu ini berapa ini sampai sini, ya kan? Nah, ini anggap dulu ini dari sini. Ini anggap dulu nih X. Nah, yang sebelah sini, yang di bawah sini nanti yang dari sini sampai sini itu adalah 24 kurang X. Coba kita cari X-nya nanti. Ini kan 8. Ini 16 pakai sebangunan. 8 per 16 sama dengan X per 24 min X. Berarti ini setengah. Berarti 24 min X sama dengan 2X. 3X berarti X-nya 8. Berarti kalau ini 8, ya kan? Ini 8. Berarti ini 24 kurang 8 adalah 16. Nah, jadi kalau kita kayak keluarkan lagi nanti segitiganya itu, kita keluarkan lagi segitiganya. Nah, ini kan tadi 8, ini juga 8, ini 8 akar 2. Lalu yang ini 16, ini juga 16, ini 16 akar 2. Berarti SU-nya itu nanti panjangnya adalah 24 akar 2. Nah, berarti yang mau dicari itu katakanlah ini P, maka P itu adalah akar dari 24 akar 2 kuadrat tambah 16
kuadrat. Nah, ini saya kasih tipsnya yang gampang. Nanti ini 24 ini bikin aja 8 kali 3 akar 2 berarti ya. Yang ini 8 kali 2. Nanti 8-nya tinggal keluarin aja. Ini 3 akar 2 kuadratin. 9 kali 2 18. 18 ditambah 4 berarti 8 akar 22. Nah, itu ya adik-adik arahnya. Oke, terima kasih. Itu aja mungkin ya. Semoga membantu. Ya, selamat bertemu kembali. Mohon di like, subscribe ya dek ya. Dan kalau bisa di share sama teman-temannya. Oke.